Di desa senja, kehidupan masyarakat berjalan damai. Desa kecil itu dikelilingi oleh hutan lebat bernama hutan larang. Konon, siapapun yang masuk ke dalam hutan tidak pernah kembali. Belakangan ini, kejadian aneh terjadi. Hewan ternak warga hilang, dan suara-suara mengerikan terdengar di malam hari. Seorang pemuda bernama Arga merasa ada yang tidak beres. Bersama Raka, sahabatnya yang setia, dan Lira, gadis cerdas yang gemar membaca tentang mitos desa, mereka memutuskan menyelidiki misteri ini. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Arga untuk menyusun rencana. Ini semua tidak masuk akal. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Arga tegas. Raka menggeleng pelan sambil memandang ke arah jendela. Tapi jejak-jejak itu besar sekali, Arga. Aku tidak yakin ini ulah hewan biasa, katanya dengan nada ragu. Kamu benar, Raka, sahut Lira. Aku sempat membaca catatan tua di balai desa. Dulu, kejadian seperti ini pernah terjadi, dan semuanya berhubungan dengan hutan larang. Aku tidak percaya pada cerita-cerita hantu, ujar Arga sambil mengepalkan tangannya. Besok pagi kita masuk ke hutan. Kita bawa bekal secukupnya dan lihat apa yang sebenarnya ada di sana. Keesokan paginya, mereka bertiga memasuki hutan larang. Kabut tipis masih menyelimuti tanah, membuat suasana terasa semakin mencekam. Hutan ini sunyi sekali. Tidak ada suara burung atau binatang, kata Raka sambil melihat sekeliling dengan waspada. Lira mengangguk. Mungkin ini sebabnya hutan ini disebut hutan larang. Suasananya benar-benar aneh, katanya pelan. Jangan terlalu banyak bicara. Ayo, kita terus maju, kata Arga sambil berjalan mendahului mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan jejak besar di tanah. Jejak itu tampak seperti bekas cakar, dengan ukuran yang jauh lebih besar dari cakar hewan biasa. Lihat ini. Jejaknya sangat besar, kata Lira sambil menunjuk jejak itu. Aku yakin ini bukan jejak hewan biasa, ujar Raka dengan nada takut. Arga berjongkok untuk mengamati jejak itu lebih dekat. Jejak ini menuju ke sungai. Kita ikuti saja, katanya dengan penuh tekad. Semakin jauh mereka masuk ke hutan, suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Kalian dengar itu? Tanya Raka sambil memandang ke arah suara. Itu suara yang sering didengar penduduk desa di malam hari, jawab Lira. Ayo, kita cari tahu dari mana asalnya, kata Arga sambil melangkah dengan hati-hati. Mereka menemukan sebuah gua besar tersembunyi di balik semak belukar. Dari dalam gua, terdengar suara geraman pelan bercampur desahan. Di dalam gua, mereka melihat sesosok makhluk besar berbulu lebat dengan mata merah menyala. Makhluk itu terluka di kaki kirinya, darah masih mengalir perlahan dari lukanya. Makhluk ini besar sekali, tapi lihat, dia terluka, kata Arga dengan nada pelan. Mungkin dia tidak menyerang desa dengan sengaja. Luka ini pasti menyakitkan, dan dia hanya bertahan hidup, kata Lira sambil memandang penuh simpati. Raka berdiri di belakang mereka, terlihat gugup. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau penduduk desa tahu, mereka pasti akan memburunya, katanya. Kita harus membantunya, kata Lira sambil mendekat perlahan. Aku punya kain dan air. Aku akan mencoba membersihkan lukanya. Arga mengangguk. Baiklah. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai dia merasa terancam, katanya. Lira membersihkan luka makhluk itu dengan hati-hati. Awalnya, makhluk itu menggeram keras, tetapi lama-kelamaan, dia menjadi tenang. Mata merahnya tampak melembut, seolah mengerti bahwa mereka tidak bermaksud menyakitinya. Setelah selesai mengobati makhluk itu, mereka keluar dari gua dengan hati lega. Kita tidak bisa menceritakan semuanya kepada penduduk desa, kata Raka.
Mereka pasti akan panik dan berusaha memburunya. Aku setuju, sahut Lira. Kita cukup beritahu mereka untuk tidak mendekati hutan ini lagi. Kita bilang saja bahwa kita menemukan jejak hewan besar dan meminta semua orang berhati-hati, kata Arga sambil mengangguk. Setibanya di desa, mereka menyampaikan cerita mereka. Penduduk setuju untuk tidak lagi masuk ke hutan larang, dan desa kembali tenang. Beberapa minggu kemudian, tidak ada lagi ternak yang hilang atau suara aneh di malam hari. Hutan larang tetap menjadi misteri, tetapi penduduk desa belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Suatu malam, Arga, Raka, dan Lira duduk di beranda rumah. Mereka melihat siluet besar di tepi hutan. Makhluk itu tampak mengangguk perlahan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Aku rasa, dia ingin berterima kasih, kata Lira dengan senyum tipis. Mungkin. Dan aku belajar satu hal, kata Arga. Tidak semua yang terlihat menakutkan itu jahat. Kadang, kita hanya perlu mencoba memahaminya. Dan keberanian kita telah membawa kedamaian bagi desa ini, ditambah Raka sambil tersenyum. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit desa senja, menandai awal dari kedamaian yang baru.